Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia dengan nomor NIM 18721500065. Yang saya hormati Ibu Irvia Eliza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Syariah dengan judul Riba dalam Islam. Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata riba yarbu, rabuan, yang berarti az-ziyadah, yakni tambahan, atau al-fadl, yakni kelebihan. Sebagaimana pula yang disampaikan di dalam Al-Quran, yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar. Selain itu juga digunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapatkan risiko. Mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi menghasilkan materi. Dasar hukum riba. Menurut Al-Quran, orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan perdagangan itu sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Rum ayat 39 yang berbunyi, dan sesuatu riba, yakni tambahan, yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Lalu ada menurut Al-Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat, begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda, mereka semua sama-sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan melebih-lebihkan satu dengan lainnya. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara, dan jangan melebih-lebihkan satu dengan lainnya. Dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nazai, dan Ahmad. Dari Ubadah bin Sami radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa yang membayar lebih atau menerima lebih, dia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima sama saja dalam dosa. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Selanjutnya ada macam-macam riba. Yang pertama, riba qard, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung. Yang kedua, riba jahiliyah, yakni utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaidah kullu qardin jarra manfaat fabuwa. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasiyah, dan segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba fadl. Yang ketiga, riba fadl. Riba fadl disebut juga riba buyu, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak yang lain. Yang terakhir ada riba nasiyah. Riba nasiyah juga disebut dengan riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko, dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba nasiyah adalah penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Dampak dari riba. Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Di antaranya, riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama saling menolong dengan sesama manusia. Yang kedua, menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Yang ketiga, riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif dari riba. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.